Hai, selamat pagi Brothers. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRIDS. Pagi ini saya akan mengulas supplementary terupdate 8 Juni 2021. Supplementary adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan juga komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan acuan untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 ini kembali ditutup variatif pada Senin kemarin. IHSG ditutup menguat tipis sementara LQ45 melemah. Hal ini mengikuti pergerakan bursa regional Asia yang rata-rata bergerak variatif pula akibat rilisnya data neraca perdagangan di Cina yang di bawah ekspektasi. Aksi profit taking masih terjadi dalam pergerakan IHSG kemarin setelah IHSG terjadi penguatan hampir 4% dalam seminggu kemarin. Di samping itu, lonjakan kasus COVID-19 di dalam negeri pasca libur lebaran ini juga masih menjadi kekhawatiran pelaku pasar. Investor asing juga terpantau melakukan profit taking dan tercatat net sell pada saham Bank BRI. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Senin juga ditutup variatif. Dow dan S&P ini melemah masing-masing 0,37% dan juga 0,08%. Sementara Nasdaq menguat 0,49%. Pelaku pasar di sana menanti rilisnya data inflasi dan neraca perdagangan yang dirilis pada minggu ini. Pelaku pasar juga terlihat mengabaikan perdebatan taper tantrum sementara dan mulai beralih ke emerging market. Imbal hasil US Treasury 10 year ini dalam tren penurunan sehingga mendorong optimisme pelaku pasar di sana. Lalu indeks Edo melemah, indeks VIX stabil sehingga volatilitas dan kekhawatiran terpantau masih rendah. Indeks DXY kembali melemah dan hal ini berarti dolar cenderung melemah terhadap 7 mata uang utama sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif kepada pergerakan mata uang utama dan juga rupiah. Sementara itu, bursa saham ASEAN dan regional rata-rata bergerak variatif. Pada Senin, Shanghai menguat namun Hang Seng melemah. Hal ini akibat rilisnya data trade balance di Cina yang naik tipis menjadi 45,54 miliar US dollar dibandingkan 42,86 miliar US dollar pada bulan lalu. Ekspor Cina mengalami perlambatan akibat pandemi, namun impor mengalami pertumbuhan pada Mei, dan pertumbuhan tersebut tertinggi sejak 10 tahun terakhir. Hal ini didorong lonjakan harga komoditas termasuk juga batu bara. Pelaku pasar saat ini menanti rilisnya data perdagangan dan data inflasi di US dengan harapan inflasi bisa terkendali. Investor juga memantau kesepakatan G7 terkait reformasi pajak secara global. Perusahaan-perusahaan besar menyerukan tarif pajak minimal sebesar 15%, namun Joe Biden tetap mengajukan di angka 21%. Lalu update currency and bond yield, USD EDR ini melemah 0,18%, yield treasury kita melemah tipis dan US 10 year menguat, sehingga hal ini berpotensi memberikan katalis positif pada bursa saham kita. Selanjutnya, G3 currency cenderung menguat sehingga hal ini sejalan dengan pelemahan dolar dan berpotensi menjadi katalis positif terhadap pergerakan bursa saham. Lalu update hard and soft commodity, komoditas metal bergerak variatif. Pada hari Senin, nikel, koper, dan tin kompak melemah, namun gold dan silver menguat. Komoditas energi batubara menguat signifikan, namun oil melemah setelah menguat selama sepekan terakhir akibat optimisme pemulihan ekonomi. Kenaikan komoditas energi batubara ini berpotensi memberikan katalis positif terhadap pergerakan saham emiten batubara pada hari ini. Lalu update dari tim equity research kami, ada TBIG. TBIG membukukan pendapatan bersih pada kuartal 1 2021 sebesar 1,42 triliun rupiah atau naik 2,3% secara kuartal. Dampak dari penambahan 761 tenancies yang terdiri dari 235 BTS dan 526 colocation. Pencapaian pendapatan dan EBITDA pada kuartal 1 2021 mencakup 22,1% dari estimasi kami, seiring dengan estimasi pendapatan yang akan meningkat pada kuartal 2 2021 dari adanya pembelian 3.000 tower milik IBSD. Laba bersih TBIG pada kuartal 1 2021 bertumbuh sebesar 8,4% dan diharapkan masih dapat berekspansi lagi di kuartal mendatang. Lalu update dari ekonomi makro, pemerintah melalui Menko Perekonomian yang juga menjabat sebagai KPCPEN, Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, meyakini perekonomian pada kuartal 2 2021 mampu bertumbuh 7-8%. Data PMI Manufaktur Indonesia berhasil menembus 55,3, yang mana lebih tinggi dibandingkan PMI Manufaktur ASEAN di level 51,8. Hingga saat ini, dana PEN sudah terserap sebesar 29,9% atau sekitar 209 triliun rupiah dari pagu anggaran sebesar 699,4 triliun rupiah. Lalu ada Link berhasil membukukan laba bersih pada kuartal 1 2021 sebesar 249,02 miliar rupiah. Ini naik 26% secara year-on-year ditopang oleh pertumbuhan pendapatan yang mencapai 1,06 triliun rupiah atau naik 11,4% secara year-on-year. Sepanjang kuartal 1 2021, pelanggan Link
Net ini bertambah sebanyak 20.000 sehingga total menjadi 859.000. Tahun ini Link menganggarkan capex hingga 2,5 triliun rupiah yang akan digunakan untuk meneruskan proyek migrasi jaringan dari tiang listrik Icon Plus milik PLN ke tiang milik mereka sendiri. Selain itu, Link juga berencana untuk menambah 100.000 home passes ke dalam jaringannya. Lalu update dari Bank Bukopin, hingga tahun 2023, manajemen menargetkan pertumbuhan kredit mencapai 10% dan DPK diharapkan dapat bertumbuh 22%. Kondisi likuiditas saat ini dikabarkan sudah mulai membaik hingga 77% pasca terjadinya penarikan dana nasabah yang membuat likuiditas BBKP sempat terganggu. Untuk mendukung target pertumbuhan, BBKP masih akan fokus pada segmen bisnis retail, UKM, dan juga konsumer. KB Kukmin Bank ini bersama Boswa Corporation sebagai pemegang saham pengendali juga telah berkomitmen untuk menyerap red issue dengan sebanyak-banyaknya 35,2 miliar lembar saham sebagai upaya meningkatkan permodalan BPKP untuk perbaikan level NPL dan juga laba bersih. Untuk detailnya, trader bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Lalu update trading EDS pada hari ini, IHSG secara teknikal diprediksi bergerak mix cenderung melemah terbatas. Indikator yang masih di positif menguat, indikator stokastik overbought dan RSI-nya overbought. IHSG diprediksi bergerak di rentang 5.928 hingga 6.116. Lalu beberapa saham yang menarik secara teknikal pada hari ini, ada MDKA, rekomendasi trading buy, trading range untuk MDKA di area 2.540 hingga 2.790. Selanjutnya ada Excel, trading buy untuk Excel, trading range di area 2.490 hingga 2.670. Lalu ada ITMG, buy and weakness untuk ITMG, trading range di area 13.425 hingga 14.250. Selanjutnya TTRA, rekomendasi sell, trading range di area 985 hingga 1095. Lalu ada Java, rekomendasi sell, trading range di area 2020 hingga 2230. Selanjutnya, update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trade yang memiliki rentang waktu hold posisi kurang lebih 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu rekomendasi baru, di sini kita mempertahankan CTRA, Bank Mandiri, ITMG, TIMS, dan juga UNTR. Sementara untuk swing trade, yang memiliki rentang waktu hold posisi kurang lebih 3-10 hari, kita mempertahankan SOCI dan juga Wood. Lalu rekomendasi untuk harian day trade pada hari ini, terdapat 15 saham, 10 saham diantaranya rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell. Ada MDKA, Excel, MNCN, ITMG, hingga Medco, Elsa, dan juga Pegas. Demikian ulasan supplementary pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading traders!